Surat Al-Munafikun itu langsung titik tekannya pada kata izzah itu. Kenapa? Karena orang-orang munafik, ini orang-orang munafik zaman Nabi. Kepalanya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik. Yang peristiwa ini adalah peristiwa setelah Nabi dan para sahabat menjalani jihad di perang Bani Mustalik. Kemudian kisahnya panjang ya, bagi yang ingin membaca silahkan dibaca kisah Bani Mustalik. Dan diadulah muslimin itu, sesama muslimin, oleh tokoh-tokoh munafik. Jadi orang munafik ini ikut dalam pasukan muslimin, iya, mereka ikut. Akhirnya mereka membuat ulah. Dan orang-orang munafik ini bicara sesama mereka, ya, yang kemudian tokoh mereka, tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, dia berkata pada orang-orang munafik, dia mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti orang-orang mulia seperti kita ini, orang munafik itu akan mengusir orang-orang hina itu. Muslimin yang dari Mekah mau dipulangkan ke Mekah sana, mau diusir dari Madinah. Itu kalimatnya. Dan orang munafik ini mengangkat dirinya sebagai orang yang al-a'az. A'az dari kata izzah. Kami orang yang punya izzah. Nah, jadi mereka menganggap mereka punya izzah. Dan mereka menganggap muslimin itu zillah. Zillah itu lawannya, dia hina. Karena itu ejekan mereka, maka dijawab oleh Allah langsung, sehingga titik tekannya di jawaban itu. Walillahil izzah. Nah gitu ya. Nah kalau lillahil izzah, itu dalam bahasa Arab berbeda dengan al-izzatu lillah. Kenapa? Karena walillahil izzah itu dalam bahasa Arab itu namanya ada al-hasr atau al-qasr, yaitu pembatasan. Hanya, ada hanyanya berarti. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ada hanyanya. Hanya milik Allah lah izzah itu. Jadi hanya milik Allah izzah itu. Jadi kalau mereka mengklaim izzah, Allah pastikan izzah hanya milik Allah. Nah itu berbeda dengan yang tadi, yang di depan tadi ya. Di depan tadi adalah bahwa izzahnya didulukan sebelum Allah. Kalau yang di sini Allah dulu, baru kemudian izzah. Itu pembatasan. Karena ingin Allah tekankan bahwa mereka bukan orang yang punya izzah. Dari mana izzahnya? Wong izzah itu hanya milik Allah. Sementara mereka munafik, orang yang jauh dari Allah, maka mustahil mereka mendapatkan izzah. Itu maksud jawabannya. Ya, jadi kalimat itu saja uraiannya Masya Allah. Nah, begini cara memahami ayat itu, baru kita akan mendapatkan ilmu luar biasa. Tapi kalimat setelahnya menarik, ya, karena ternyata walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jadi izzah itu hanya milik Allah. Kemudian oleh Allah, Allah bagikan kepada Rasulnya, dan kemudian untuk orang-orang yang beriman. Maka izzah muslimin, izzah generasi muda, itu mustahil bisa didapatkan kecuali dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik yang mengklaim dekat, yang mengklaim punya harga diri, punya izzah, punya kehebatan, ya, dan seterusnya. Karena perlu dipahami bahwa Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh di Madinah, dan saat itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebutkan bahwa dia sudah dibuatkan mahkota, mau dinobatkan sebagai Raja Yathrib. Ya, Yathrib adalah nama kota sebelum Nabi Muhammad SAW masuk, itu namanya Yathrib. Kemudian dikenal setelah itu diubah menjadi Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah, kotanya Nabi atau kota yang bercahaya. Dia itu tokoh, artinya dia punya kekuatan, maka dia menganggap saya punya izzah. Kenapa? Karena saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan, saya punya harta, saya punya pasukan. Itu izzah, gitu ya? Itu kemuliaan, kekuatan, izzah. Tapi Allah jawab, itu bukan izzah yang hakiki. Kalau izzah yang hakiki hanya milik Allah. Kemudian setelah itu, wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik itu nggak tahu gitu. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam ayat yang sebelumnya tadi
kita bisa baca bahwa innal izzata lillahi jami'an. Ada kata jami'an. Jami'an arti semua. Sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya, nggak ada yang tersisa. Apa arti semua di sana? Karena ada orang yang merasa izzahnya tinggi karena punya harta banyak. Orang punya harta banyak, dia harga diri naik tinggi. Ya, dia bisa membeli apa saja, dia bisa membayar siapa saja, itu izzah. Ada orang yang merasa yang izzahnya tinggi karena dia punya kekuasaan. Dia bisa membuat aturan apa saja, dia bisa memerintah siapa saja, dia bisa menghukum siapa saja, dan seterusnya. Ada orang yang izzahnya umpamanya dari jabatannya. Ada orang yang izzahnya karena dia keturunan siapa, dan seterusnya. Itu izzah itu izzah yang bisa hilang. Ya, dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kalian ingin dapat izzah semua, ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ambil dari mereka-mereka, karena mereka punya izzah yang hanya sebagian dan itu pun rawan hilang. Orang yang sekarang punya jabatan, dia merasa dengan jabatan itu dia punya izzah. Dia punya kekuasaan, punya kekuatan, dia bisa mengatur, membuat apa saja, kebijakan apa saja, dan seterusnya. Bukankah kita tahu, ini hanya kekuasaan loh. Yang lain dia belum tentu izzah. Sudah begitu, ini sangat mungkin hilang dari dirinya. Kok begitu? Apalagi zaman demokrasi hari ini ya. Namrud yang gitu aja hilang kekuasaannya. Fir'aun pun hilang kekuasaannya. Padahal dia sudah berani ngaku jadi Tuhan pun hilang kekuasaannya. Itulah mengapa Allah SWT mengatakan innal izzata lillahi jami'a. Nah, setelah rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini orang yang punya izzah. Kita ini orang punya izzah. Jadi sejak awal tuh Allah ingin kamu jangan menjadi orang yang ikut-ikutan, jangan jadi orang yang hina, kamu harus tinggi dan mulia. Bahkan keadaanmu sedang jatuh sekalipun. Apa maksudnya? Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebelum saya bacakan ayatnya. Ada orang miskin, tidak punya harta. Dia sangat perlu dengan uang untuk sebuah kepentingan. Kemudian mungkin dia mengadukan kebutuhannya itu pada temannya atau pada saudaranya, begitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mendapatkan bantuan. Tapi lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kalimatnya. Ayatnya ajaib. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Siapa yang meminjami Allah? Allah nggak perlu pinjaman. Tapi lihat bahasa Quran, bahasa mukjizat. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan untuk orang itu. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Ini si miskin dan temannya orang kaya. Si miskin datang ke temannya yang kaya, minta bantuan, menceritakan saya perlu ini, perlu itu. Mestinya bunyinya adalah kau yang sedang berkeperluan meminjam ke temanmu, kan begitu bunyinya. Tapi Allah tidak mau, walau kamu sedang memerlukan. Tapi Allah ingin kamu tetap orang yang punya izzah. Kalau kamu meminjam, ya kan? Kata Allah, yaudah kamu yang miskin pinjam pada yang kaya, itu ya yang miskin jatuh, gitu ya, jatuh. Tapi Allah tetap ingin bahwa, nah, memang kamu posisimu di bawah, kamu sedang perlu uang. Tapi bahasa Allah, justru Allah bicaranya dengan si kaya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, artinya hai si orang kaya, itu saudaramu lagi perlu, ya. Bukan tolong dibantu, tolong pinjami Allah. Tolong pinjami Allah. Ya, bahasanya luar biasa, pinjami Allah. Allah nggak perlu dipinjami, caranya adalah kau berikan pada saudaramu yang tidak mampu. Lah kita saja manusia kalau meminjam, ya kan, kalau kita meminjam, kalau kita orang baik, kita akan kembalikan pinjaman kita sesuai dengan waktu yang kita janjikan, dan bahkan mungkin kita memberikan ucapan terima kasih karena dia telah membantu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala?
yang Allah Subhanahu wa taala maha membalas kebaikan dengan lebih baik dari amal kebaikan itu. Ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Jadi artinya adalah Allah tidak mau menjatuhkan orang yang tidak mampu, sudah lemah, dia perlu bantuan, datang ke saudaranya yang mampu. Allah tidak ingin jatuhkan dia. Kamu harus tetap tinggi. Hanya keadaanmu memang tidak sedang beruntung kamu, tapi kau harus tetap punya izzah, kau harus tetap tinggi. Luar biasa. Jadi makanya orang-orang beriman itu sudah Allah sampaikan dengan berbagai macam bahasa dalam Al-Quran bahwa mereka harus punya izzah yang tinggi.